Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this section, we will learn about the structure and written expression for skill 6 to 10. Before, we have learned about the structure questions for skill 1 to 5. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang structure questions dari skill 1 yang terdiri dari skill 1 sampai 10 yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam TOEFL test, dan kita sudah membahas 1 sampai 5. And in this section, we will discuss and learn from skill 6 to 10. And skill 6 is adverb clause connectors. Ya, connectors masih dengan konjungsi atau kata hubung. Lalu clause means clause, klausa, and adverb adalah kata keterangan. Sentence with adverb clause have two basic patterns in English. Kalimat dengan klausa adverb atau klausa yang berbentuk kata keterangan itu mempunyai dua basic patterns. Ada dua basic pattern atau pola yang bisa digunakan. Yang pertama adalah the connector in the middle and no comma. Konektornya, kata hubungnya itu ada di tengah dan tidak perlu adanya dua koma untuk menghubungkan dua klausa. Jadi contohnya adalah he is tired, itu klausa pertama. Lalu klausa keduanya, he has been working so hard. Dan kalimat because he has been working so hard itu adalah adverb clause, klausa keterangan yang menjelaskan kenapa dia capek atau he is tired. Nah, ketika konektornya atau konjungsinya, kata hubungnya di situ adalah because di tengah, jadi tidak perlu adanya koma. Lalu pola kedua atau the second pattern is konektornya di awal, konektor atau konjungsinya di awal, lalu perlu koma untuk menghubungkan kedua klausa tersebut. Because he has been working so hard. Nah, itu klausa pertama, adverb clause-nya. Lalu yang memberikan keterangan tentang he is tired. Because he has been working so hard, karena dia bekerja dengan keras, dia jadi capek. Itu dua pola yang bisa digunakan dalam adverb clause connectors. Here is the example for the questions. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya. Blah 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 arrived at the library. He started to work immediately. Nah, pilihan jawabannya ada student, when, he, after the student. Nah, karena di situ ada dua klausa, kemungkinan ada kata hubung yang menghubungkan keduanya. Dan dari keempat pilihan tersebut, yang merupakan atau yang ada connector di situ adalah yang D. After the student arrived at the library, he started to work immediately. Jadi tidak masalah mau konektornya itu ada di depan atau di tengah. Yang penting mengikuti pola sebelumnya tadi. Ketika di depan berarti we need comma untuk memisahkan antara klausa pertama, memisahkan adverb clause-nya dengan main clause. So the answer for this question is D, after the student. So here is the table about the adverb clause connectors. Jadi kata hubung untuk adverb clause yang menunjukkan klausa keterangan itu ada banyak sekali. Dan beberapa di sini adalah ada tentang waktu, time, ada tentang sebab, ada condition, lalu ada contrast juga atau kebalikan. Kalau time ada after, as, before, since, until, when, while, and kalau itu tentang sebab, cause, berarti kita bisa menggunakan kata hubung because or since. Dan ketika tentang condition ada if and whether. Lalu if about contrast ada although, walaupun, even though, and while. Nah, polanya tadi sudah kita bahas di awal.
Jadi, kedua klausa ketika dihubungkan dengan connector di tengah tidak memerlukan koma, tapi ketika connectornya di awal, berarti ada koma memisahkan kedua klausa tersebut. Here is the exercise, okay? So there are 4 questions and still the same stating the correct and incorrect sentences. Menentukan mana kalimat yang benar dan juga kalimat yang salah. Okay. Number 1, this type of medicine can be helpful, it can also have some bad side effect. Nah, di sini ada 2 klausa yang keduanya tidak setara kalau kita bilang ya. Keduanya kalimat yang berbeda atau klausa yang berbeda. Harusnya we need connectors and adverb clause connector untuk menghubungkan keduanya. Tapi di sini tidak ada and we can say that it is incorrect sentence. Number 2, the waves were amazingly high when the storm hit the coastal town. Nah, ada 2 klausa di situ yang dihubungkan dengan kata when tentang waktu ketika ya. Dan tidak ada koma karena konektornya berada di tengah. Then it's correct sentence. And number 3, although the area is a desert, many plants bloom there in the springtime. Nah, di sini kira-kira apa yang kurang? Harusnya ada 2 klausa di situ, tapi seperti hanya ada 1 kalimat atau 1 klausa. Padahal konektornya ada di depan, although. Jadi harusnya kita perlu koma setelah desert. Although the area is a desert, many plants bloom there in the springtime. Then it's incorrect sentence. And number 4, everyone has spent time unpacking boxes since the family moved into the new houses. Ada 2 klausa dihubungkan dengan kata since, and this is correct sentence. So next skill 7, noun clause connectors. Ya, noun clause connectors. Kita hubung klausa noun. Noun clause itu seperti apa? Clause that function as a noun. Klausa yang mempunyai fungsi sebagai noun atau benda. It can be a sentence atau it can be an object of preposition. Bisa jadi dia sebagai verb atau bisa juga dia sebagai preposition atau kata depan. Seperti I don't know why he said such things. Ya kan? I don't know why he said such things. Nah, di situ kan why he said such thing itu adalah noun clause. Dan dia sebagai objek. Saya tidak tahu apa, ya tidak tahu kenapa dia mengucapkan hal tersebut. Berarti kan why sampai terakhir itu adalah objeknya. Dan di kalimat kedua, I'm thinking about why he said such thing. Nah, kenapa object of preposition? Karena kalimatnya terletak setelah about. Ingat yang di skill sebelumnya ya, object of preposition adalah kata yang berada tepat setelah preposisi. Ya, di situ preposisinya ada about dan kalimat selanjutnya adalah klausa noun clause why he said such things. Jadi, untuk noun clause dia bisa menjadi 2 tipe, 2 jenis, yaitu dia langsung sebagai objek atau dia sebagai objek dari sebuah kata kerja ya, atau dia sebagai objek dari sebuah preposition. Okay, here is the example. The citizens worry about blah 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 is doing. Ya kan? About di situ preposition, berarti selanjutnya adalah pasti objeknya. Nah, kita perlu connector, berarti noun clause-nya tadi. Berarti kalau be itu salah ya. Be salah. Kalau what saja untuk si itu juga salah. Kenapa?
What is doing, what apa, tentang apa, subjeknya di mana gitu kan. Dan untuk di what the government it, what the government it is. Nah, sudah ada government, kenapa it lagi ya? Dan yang benar adalah A. The answer is A. So here is the table about the non-clause connectors. Ya, kata hubungnya ada what, when, where, why, how, whether atau if, jika, dan juga ada that, bahwa. Ya, bahwa di sini. Non-clause-nya itu di tengah, lalu klausa pertama, main clause-nya di awal, lalu klausa kedua di akhir. So let's see the exercise 7. Still stating the correct and incorrect sentences. We couldn't believe what he did to us. Ya, untuk klausa pertama lengkap ada subjek dan verbnya. Lalu di klausa kedua pun sama, ada subjek dan verbnya, he did. Nah, dan untuk connectornya what, di situ setelah believe berarti dia sebagai object of a verb. Berarti correct sentence. The manager explained how one day work down. Manager ada dua klausa. The manager explained one the work down yang dihubungkan dengan kata how. Tapi di klausa kedua tidak ada subjeknya. No subject there. Then it is an incorrect sentence. Harusnya kan misal the manager explained how he won, ya kan? Tapi di situ tidak ada subjeknya. The map showed where the party would be held. The map showed where the party would be held. Oke, kata hubungnya adalah where dengan dua klausa. Semuanya ada subjek, ada verbnya, then it's correct sentence. And the last, the instructor explained where was the computer lab located. Oke, the instructor explain klausa pertama dihubungkan dengan where konjungsinya, konektornya. Nah, harusnya tidak perlu was di situ, langsung saja the instructor explain where the computer lab located. Then it is incorrect sentence. Let's turn to the next skill. Skill 8, non-clause connectors or subject. Masih ada hubungannya dengan skill 7 yang berhubungan dengan non-clause connectors. Nah, kalau ada subjeknya, let's see. Dalam beberapa hal, ya kan? Non-clause itu juga bisa menjadi subject of the clause at the same time. Kalau tadi kan dia sebagai objek, tapi sometimes dia juga bisa menjadi subject. Seperti apakah itu? Oke. I know what happened yesterday. Di sini kan harusnya ada dua klausa. I know, klausa pertama, lalu something happened yesterday, gitu kan? Sesuatu terjadi kemarin yang dihubungkan dengan kata what. Well, I know what happened yesterday. Nah, di situ tidak ada subjeknya ya. What something happen atau sesuatu terjadi gitu kan. Langsung what happened yesterday, dan itu boleh. Berarti dia juga sebagai subjek untuk klausa kedua. Lalu contoh di kalimat kedua pun sama. We are thinking about what happened yesterday. Ya kan? Apa yang terjadi kemarin. Nah, jadi maksudnya kalau nggak ada subjeknya pun bisa, tapi tergantung kalimatnya. Nah, ini contohnya. The company was prepared for bla 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 happen with the economy. Nah, di klausa kedua yang happen itu kan sebenarnya subjeknya nggak ada ya. Tapi boleh. Nah, kita ganti dengan connector. Dan yang connector yang kita perlukan adalah was. Kalau it jelas tidak, lalu the problem juga tidak, dan when apalagi ya. Nah, ini adalah tabelnya. Ada who, what, which yang dia sebagai non-clause connector as a subject ya.
dan dihubungkan masih sama seperti yang tadi. Tapi klausa keduanya langsung kata kerja. Oke, ini exercise-nya. Number 1, do you know what it caused the plants to die? Do you know? Ada kata connectornya what, ya kan? Tapi ada it di situ. Berarti it is incorrect sentence. We laugh about who would be the best vice president. About who would be. This is incorrect. This is correct sentence, ya kan? Who would be, kan, yang akan. She didn't remember who in her class. Okay, this is correct sentence. Kenapa? She didn't remember who in her class. Siapa yang ada di kelasnya. I'm not sure which it is the most important course in the program. Nah, which tapi ada it-nya. Dan itu tidak perlu. Harusnya langsung saja I'm not sure which is the most important course. Then it's incorrect sentence. Next, skill 9, adjective clause connector. Ya, kata hubung tentang adjective clause. Tadi ada noun clause, ada adverb clause yang kegunaannya berbeda-beda tapi hampir sama. Ya, begitupun dengan adjective clause connector. Adjective clause describe a noun. Dia mensifati kata benda. Because the clause is an adjective, it is positioned directly after the noun. Jadi klausanya sebagai adjektif berarti dia diposisikan atau tempatnya adalah setelah kata benda yang dideskripsikan. Ya, langsung tanpa jeda seperti itu ya. Nah, ini contohnya. This is the house that I want to buy. Ya. This is the house. Ini adalah rumah yang ingin saya beli. Yang ingin saya beli itu adalah adjektif yang atau dia menjelaskan tentang house-nya. Yang saya beli itu apa? House gitu ya. Lalu di kalimat kedua, the house that I want to buy, rumah yang ingin saya beli. House itu bendanya dan that I want to buy itu adalah adjektif yang menjelaskan house-nya. It's quite expensive. The job, blah blah blah, start yesterday was rather difficult. The job atau pekerjaan, ya. That he berarti kan ada when start itu tidak, was start juga tidak, after start itu juga tidak sesuai ya. That he berarti jawabannya adalah D. Ini adalah tabel tentang adjective clause connectors. Ada whom, which, that. Whom itu for people, which untuk benda, that untuk people, juga bisa untuk benda, untuk keduanya. I like the dress that you are wearing. The dress that, gitu kan. I like the dress that. The dress that. Pokoknya konektornya itu setelah kata benda. Kalau sebelumnya berarti konektornya setelah kata kerja. Tapi kalau untuk adjective clause konektornya setelah kata benda. Nah, di situ ada note, the adjective connectors can be omitted. Connectorsnya sometimes bisa dihilangkan, tapi dalam spoken English, ya, dalam spoken English atau casual English. Tapi kalau dalam formal English written itu harus tetap ditulis. Nah, khususnya dalam kalau seperti structure TOEFL test ya tetap harus ada connectornya. Okay, the exercise. Did you forget the premise whom you made? Did you forget the premise whom you made? Nah, apakah ini betul atau salah? Konektornya ada whom. Nah, yang mana whom itu untuk orang, padahal sebelumnya adalah promise, janji, noun. Berarti it's incorrect sentence.
Sally has an appointment with the hairdresser whom you recommend. Sally punya janji dengan hairdresser yang kamu rekomendasikan. Berarti ini baru betul karena hairdresser itu kan kembali ke people ya. And she is able to solve all the problems which did she cause. This is incorrect sentence. Kenapa? She is able to solve all the problems. Betul. Lalu ada kata which, yang harusnya setelah which adalah subject. Ya, tapi kenapa langsung did? Dan itu salah. The teacher whom the students like the most is their history teacher. The teacher whom. Betul. Teacher itu kembali ke people. Whom the students like. Yang anak-anak suka adalah guru sejarah. So, it is correct sentence. And next, skill 10. Adjective clause connectors or subject. Sama seperti sebelumnya, adjective clause di sini pun bisa menjadi subject di beberapa case atau di beberapa kalimat, nggak semua ya. Contohnya adalah we are looking at a house that is quite expensive. Kita melihat rumah that is quite expensive. Subjeknya nggak ada di situ tapi digantikan dengan that. The house that is quite expensive seems like a great house. Sama pun di kalimat kedua, that is that setelahnya tidak ada subjek tapi langsung is ya, langsung verb di situ. Okay, let's see the example. Blah 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 just dropped off a package for you is my sister. Berarti kan perlu subjek, perlu noun di depan, lalu ada connectornya. Kalau the woman saja tidak ada connectornya, lalu yang si because the woman salah karena tidak ada clause selanjutnya. Yang betul adalah the woman is B. The woman who just dropped off a package for you is my sister. Harusnya B ya. Okay, this is the table. Adjective clause connector or subject. Who for people, which for things, and that for people or things. Masih sama ya. Kalau subject berarti pakai who. Nah, kalau di sini tidak bisa dihilangkan. Konektornya harus ada ya. Konektornya harus ada, tidak bisa dihilangkan. That was on sale. That was on sale. Kalau that-nya dihilangkan, the dress was on sale. Was beautiful maknanya sudah berbeda. Okay, the exercise number 1. She forgot to attend the meeting which it began at 11. She forgot, dia lupa menghadiri meeting which it began. Okay, ini salah kenapa? Karena kenapa setelah which harusnya is, which began atau which is began at 11. And it is incorrect. The people which came in late had to sit at the back. Which came. Nah, which came di situ dia langsung ke verbnya. Berarti this is correct sentence. Number 3, I took 2 of the blue pills which were very effective. Setelah which langsung were atau verbnya. This is correct sentence. And the last, I didn't vote for the politician who he just won the election. Nah, I didn't vote for the politician who just, langsung saja who just tanpa he. This is incorrect sentence. So those are all about the skill 6 to 10 for the structure question. So next we will discuss more about the written expression and the strategies to answer the question for the written expression in the TOEFL test. Okay, thank you and Assalamualaikum.